Lalu Nabi Muhammad naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris, yang dimana Nabi Idris luar biasa mempunyai jenggot yang sangat panjang. Ini jenggotnya Nabi Idris sampai ke mata kaki. Yang sebelah jenggotnya berwarna hitam, yang sebelah berwarna putih. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang dimana pada zamannya Nabi Musa bisa mengalahkan satu raja, yang dimana ini raja sangat bengis. Dan pada zamannya ini raja mengaku sebagai Tuhan manusia. Siapa dia? Ya adalah Fir'aun. Tapi bisa dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Jadi langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, bertemu dengan aban Nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang dimana pada saat ditemui oleh Nabi Muhammad, ini Nabi Ibrahim sedang bersender di satu bangunan yang bernama Baitul Ma'mur. Yang dimana ini Baitul Ma'mur, pada saat Allah ciptakan sampai hari kiamat, setiap harinya masuk 30.000 malaikat. Yang setiap harinya bergantian terus, gak sama malaikat, dari diciptakan sampai hari kiamat. Ini luar biasa, saking banyaknya malaikat. Lalu naiklah Allah subhanahu wa ta'ala ke Sidratil Muntaha. Sendiri, buruk gak bisa masuk, malaikat gak bisa masuk, istimewa. Jadi undangan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad bisa masuk ke Sidratil Muntaha. Lalu oleh Allah diberilah sholat yang 50 waktu. Jadi asalnya bukan 5 waktu, tapi asalnya 50 waktu. Yang dimana ketika Nabi Muhammad diberi sholat yang 50 waktu, pulanglah Nabi Muhammad. Tapi pas pulang bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, apa yang telah Rabbmu berikan kepadamu?" Kata Nabi kita, "Saya telah diberi sholat yang 50 rakaat." Nabi Musa kaget. 50 rakaat? Gak akan kuat. Umatku aja yang gede-gede badannya, yang besar-besar gak akan kuat. Apalagi umatmu ya Rasulullah yang kecil-kecil badannya. Nabi Muhammad takut umatnya gak bisa menjalankan sholat, karena takut disisa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad balik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, bolehkah dikurangin ini sholat? Saya takut umatku gak bisa menjalankan ini sholat. Takut umatku disiksa olehmu ya Allah." Maka oleh Allah dikurangi 5 waktu sholat saja. Berarti 45. Dan pada saat udah 45, balik lagi ke bawah. Balik lagi ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, udah dikurangin. Udah, berapa tuh? 45. Ya 45 gak akan kuat. Umatku aja yang gede-gede gak kuat, apalagi umatmu ya Rasulullah yang kecil-kecil. Lalu Nabi Muhammad bingung dan balik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, bisa dikurangin lagi gak nih? Soalnya takut umatku gak bisa sholat, takut disiksa olehmu ya Allah." Sama Allah subhanahu wa ta'ala dikurangin lagi 5. Jadi 40 tuh. Udah 40, balik lagi. Udah balik lagi ketemu Nabi Musa lagi. Lalu kata Nabi Musa, ditanya, "Udah berapa sekarang?" 40. Ya balik lagi aja, balik lagi. Langsung Nabi Muhammad balik lagi. Sampailah terus menerus dikurangin 5 dari 50. 5, sampailah kepada yang 5. Tapi sebagian kaul mengucapkan bahwa bukan 5. Ini cuma ada di dalam kitab Tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi di kitab lain diterangkan bahwa dikuranginya bukan 5, tapi 20. Yang pertama dikurangin 20, yang kedua dikurangin 20, yang ketiga dikurangin 5. Jadi sisanya 5. Bahkan ada lagi. Kata kawan lain, dikuranginnya bukan 5, tapi 10. Dikurangin 10 lagi, dikurangin 10 lagi, dikurangin 10 lagi. Yang terakhir dikurangin 5, jadi 5. Pada saat Nabi Muhammad dikasih 5 waktu sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Pulang tah Nabi Muhammad. Lalu ketemu sama Nabi Musa lagi. Kata Nabi Musa, udah dikurangin. Udah. Berapa tuh? 5. Ya 5. Umatku nggak akan kuat. Umat aku aja yang gede-gede nggak kuat. Apalagi umatmu ya Rasulullah. Mending minta dikurangin lagi deh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gak balik lagi kepada Allah. Langsung Nabi Muhammad pulang ke mana? Ke Masjidil Haram, ke tempat tidurnya lagi, membawa sholat yang 5 waktu. Kita bayangkan kalau kita balik lagi ke tadi yang nomor 2, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berapa lama? Ini segini banyaknya perjalanan, ketemu ini, ada ini dulu, ada itu dulu. Tapi kok bisa sebentar? Nah inilah keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lihat hadirin, 5 waktu aja umat Nabi Muhammad udah banyak yang gak kuat. Bahkan umat Nabi Muhammad masih kuat membawa karung yang 2 beton daripada sholat 5 waktu. Padahal kecil-kecil, 2 rakaat, 4 rakaat duhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kecil. Lah kita membawa karung yang berbeton-beton, yang berkintal-kintal, kok kuat? Marilah kita menjalankan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dulu menunggu kefakiran, jangan dulu menunggu keapesan, jangan dulu menunggu habisnya harta kita, baru kita mau menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad haddamaddin. Yang artinya apa? Barang siapa yang menjalankan sholat, maka dia sama seperti telah membangun agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama dia seperti telah menghancurkan agamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Eksistensi orang Islam itu adalah sholat. Gak ada yang sama dengan agama-agama yang lain. Sedekah ada, memberi hadiah ada, tapi sholat berbeda dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin hadirat, kesimpulannya mudah-mudahan kita hatinya digerakkan oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat yang 5 waktu, bahkan dengan berjamaah. Dan mudah-mudahan kita semuanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang telah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, umumnya bagi kita semua, wabil khususil khusus untuk pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.